Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang keperawatan dengan materi Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Pada ujian SKB tahun lalu, soal-soal tentang jabatan fungsional perawat sempat keluar dan kemungkinan di tahun ini pun sama. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan yang pertama. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, jenjang jabatan fungsional perawat menurut keterampilannya dikategorikan menjadi A. Perawat pelaksana, perawat terampil, perawat ahli. B. Perawat terampil, perawat mahir, perawat penyelia. C. Perawat pelaksana, perawat terampil, perawat ahli. D. Perawat terampil, perawat mahir, perawat ahli. Atau E. Perawat pelaksana, perawat ahli, dan perawat penyelia. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 pasal 5, jenjang jabatan fungsional perawat, kategori keterampilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan jenjang jabatan fungsional kategori keahlian adalah A. Perawat ahli pertama, B. Perawat ahli muda, C. Perawat ahli madya, D. Perawat ahli paripurna, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Perawat ahli paripurna. Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi yaitu perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Lanjut ke soal berikutnya. Melakukan pengkajian dasar pada keluarga merupakan salah satu tugas jabatan fungsional dari A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, C. Perawat penyelia, D. Perawat ahli pertama, atau D. Perawat ahli madya. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Perawat mahir. Tugas perawat mahir meliputi yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga. Kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melakukan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif. 4. Melakukan restrain atau fiksasi pada pasien dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan. 5. Memfasilitasi penggunaan perlindungan diri dari stresor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan. 6. Memberikan oksigenasi sederhana. 7. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal. 8. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. Dan 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat kategori keterampilan yang memperoleh ijazah nurse dapat diangkat dalam jabatan fungsional perawat kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A.
tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional perawat kategori keahlian. B. Memiliki surat tanda registrasi atau STR perawat. C. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. D. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional perawat kategori keahlian. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Perawat kategori keterampilan yang memperoleh ijazah nurse dapat diangkat dalam jabatan fungsional perawat kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional perawat kategori keahlian, kemudian memiliki surat tanda registrasi atau STR perawat, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional perawat kategori keahlian, dan berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat ahli utama dapat diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional ahli utama yang akan diduduki, D. Berusia maksimal 55 tahun, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Berusia maksimal 55 tahun. Perawat ahli utama dapat diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional ahli utama yang akan diduduki, E. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, F. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional perawat paling kurang 2 tahun, G. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan H. Berusia paling tinggi 63 tahun. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian kinerja perawat bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Berikut ini yang merupakan sistem penilaian tersebut adalah A. SKP, B. SKP dan perilaku kerja, C. SKP perilaku kerja dan proses asuhan keperawatan, D. SKP dan sertifikat pelatihan, atau E. SKP sertifikat pelatihan dan pengembangan keterampilan proses asuhan keperawatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. SKP dan perilaku kerja. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, pasal 23, penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi SKP dan perilaku kerja. Lanjut ke soal berikutnya. SKP merupakan target kinerja perawat berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Bagi kategori perawat keterampilan, dalam 1 tahun minimal harus mencapai A. 5 untuk perawat terampil, B. 10 untuk perawat terampil, C. 25 untuk perawat terampil, D. 25 untuk perawat mahir, atau E. 35 untuk perawat penyelia. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. 5 untuk perawat terampil. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2
Bagi perawat kategori keterampilan, setiap tahun ditetapkan paling sedikit A. 5 untuk perawat terampil, B. 12,5 untuk perawat mahir, dan C. 25 untuk perawat penyelia. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan kegiatan penunjang yang dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat perawat sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 kecuali A. Pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan fungsional perawat, B. Keanggotaan dalam organisasi profesi PPNI, C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional perawat, D. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa, atau E. Perolehan gelar atau ijazah lain. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Keanggotaan dalam organisasi profesi PPNI. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 pasal 38, dalam hal untuk kenaikan pangkat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, perawat dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi A. Pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan fungsional perawat, B. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi, C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional perawat, D. Perolehan penghargaan atau tanda jasa, atau E. Perolehan gelar atau ijazah lain. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit A. 5 untuk perawat ahli pertama, 15 untuk perawat ahli muda, dan 25 untuk perawat ahli madya, B. 10 untuk perawat ahli pertama, 20 untuk perawat ahli muda, dan 30 untuk perawat ahli madya, C. 10 untuk perawat ahli pertama, 25 untuk perawat ahli muda, dan 35 untuk perawat ahli madya, D. 15 untuk perawat ahli pertama, 25 untuk perawat ahli muda, dan 35 untuk perawat ahli madya, atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 10 untuk perawat ahli pertama, 20 untuk perawat ahli muda, dan 30 untuk perawat ahli madya. Lanjut ke soal berikutnya. Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit adalah A. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelayanan keperawatan atau jabatan pimpinan tinggi madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk angka kredit bagi perawat ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. B. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk perawat ahli madya di lingkungan instansi pemerintah. C. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelayanan keperawatan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk pada instansi pemerintah untuk angka kredit bagi perawat ahli pertama, perawat ahli muda, dan perawat kategori keterampilan di lingkungan instansi pemerintah. D. Opsi A dan B benar, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Hal ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 pasal 33 tentang pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi pejuang SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.